Halo, apa kabar mahasiswa sekalian? Kita berjumpa lagi di perkuliahan Ergonomi dan Perancangan Sistem Kerja 1. Saya Dian Mardisa Fitri dari jurusan Teknik Industri Universitas Trisakti. Hari ini saya akan menyampaikan materi mengenai Predetermined Time System yang ketiga, yaitu MOS. Baik, ini adalah materi yang terakhir ya, setelah kita belajar work factor dan MTM 1. Nah, satu lagi metode predetermined time system yang saya perkenalkan adalah Maynard Operation Sequence Technique. Kita berkenalan dulu dengan metode MOS ini, teman-teman. Ya, jadi pertama kali metode MOS ini lahir pada tahun 1960, ditemukan oleh Kiel Zendin di perusahaan Maynard and Company ya. Jadi ini alasan kenapa metode ini disebut metode Maynard gitu ya. Kemudian pendekatan MOS ini melihat bahwa sebuah pekerjaan manual itu dibagi menjadi 3 urutan gerakan ya, yang akan menjadi pangkal konsep MOS ini mengenai pengukuran kerja ya. Berangkat dari perhitungan gaya ya, ilmu perhitungan kerja dalam ilmu fisika, yaitu W sama dengan F kali S ya. Nah, ini adalah analisis fisika ya, perhitungan fisika mengenai perpindahan objek. Nah, ada 2 perpindahan objek di dalam MOS ini. Yang pertama adalah benda diambil dan dipindahkan secara bebas, dan yang kedua, benda dapat diambil dan digerakkan dengan cara menggeser di atas permukaan benda yang lain. Kemudian, metode MOS ini membagi kegiatan menjadi tipe-tipe yang berbeda, ya, di mana satu tipe gerakan itu memiliki urutan gerakan yang juga berbeda-beda. Nah, oleh sebab itu, nanti kita akan melihat ada 3 model urutan kegiatan. Lalu, pemisahan model urutan gerakan ini akan dibedakan menjadi 3 urutan gerakan yang ketiga-tiganya akan menggambarkan kerja manual yang umum dilakukan oleh operator. Nah, kelebihan MOS ini adalah lebih cepat, ya, karena tidak terlalu detail sebagaimana dengan work factor dan MTM 1. Lalu dokumentasi yang diperlukan itu juga lebih sedikit sehingga ini hemat biaya, dan hasil pengukurannya valid serta dapat diterima secara statistik. Ini adalah skema bagaimana analisis MOS ini bekerja. Jadi yang pertama, kita harus membuat sebuah deskripsi metode. Jadi satu aktivitas itu kita deskripsikan apa yang harus dilakukan, kemudian jaraknya seperti apa. Ya. Kemudian dari deskripsi metode ini kita akan menentukan sequence model apa yang paling tepat untuk deskripsi gerakan yang sudah kita buat. Kemudian kita menentukan fasenya, lalu kita menentukan parameternya. Nah, kebetulan di sini untuk setiap sequence model itu parameternya sudah baku sehingga kita tinggal mengikuti saja. Dan yang kita lakukan ketika mengukur waktu adalah kita menentukan index value-nya untuk setiap parameter gerakan tersebut. Baik, ada 3 sequence model, ya, jadi urutan gerakan ini ada 3. Yang pertama adalah general move, yang kedua adalah control move, dan yang ketiga adalah tool use. Kita akan lihat satu persatu. Jadi, untuk general move, sequence modelnya adalah ABG, ABP, A. Ini urutan pertamanya adalah ABG, urutan keduanya ABP, lalu ketiganya adalah A. Di mana A ini adalah parameter action distance, B adalah parameter body motions, G adalah parameter gain control, dan P adalah parameter untuk placement. Baik, kita beralih ke model urutan yang kedua, yaitu control move.
Di dalam control move, itu sequence modelnya adalah ABG, MXI, dan A. ABG yang di urutan yang pertama, itu sama dengan ABG pada general move. Ya, sehingga simbolisasi dari parameternya kita gunakan sama. Nah, yang berbeda di sini adalah ada MXI. MXI ini adalah M untuk move control, X untuk process time, dan I adalah untuk alignment. Nanti kita lihat ya bagaimana penggunaannya. Kemudian yang ketiga, ini adalah untuk tool use. Ya, jadi penggunaan peralatan, jadi aktivitas-aktivitas yang menggunakan alat, terutama alat tangan ya, hand tools, gunting, amplas, penggaris gitu ya, dan lain-lain. Nah, tool use ini memiliki sequence model ABG, ABP, bintang, lalu ABP, lalu A. Nah, yang baru di sini adalah bintang ini. Bintang akan kita isi salah satu dari parameter ini. Ya, jadi kita lihat dari fungsi hand tools-nya. Apakah fasten loosen? Ya, nanti simbolnya adalah F atau L. Kemudian C untuk cut, S untuk surface treat, M untuk measure, R untuk record, dan T untuk thinking. Baik, saya akan beralih. Nah, sekarang kita lihat general move. Apa yang dimaksud dengan general move ini? Teman-teman sekalian, general move adalah melihat, kita menganalisis ya sebuah perpindahan objek secara bebas. Ya, lalu nanti kita akan lihat urutannya berdasarkan aktivitas apa ya. Nanti kita lihat tabelnya. Baik, saya akan mulai saja dari cabang mind mapping yang pertama, yaitu kita akan melihat perpindahan objek bebas. Nah, urutan kegiatan dalam general move ini, yang pertama adalah A. A ini menunjukkan jarak gerakan atau action distance, terutama dalam arah horizontal. Jadi, kalau ada perpindahan secara horizontal, maka parameter A ini akan kita tentukan indeksnya. Sekarang kita lihat, jarak perpindahan arah horizontal itu yang seperti apa? Nah, di sini kita lihat bahwa ini meliputi semua gerakan perpindahan, baik kaki, tangan, atau jari-jari, baik dengan pembebanan atau tidak dengan pembebanan. Ini yang pertama. Kemudian, B, ini adalah gerakan badan atau body motion, terutama dalam arah vertikal. Ya, nah gerakan badan ini, kita lihat ya, pokoknya ada gerakan badan arah vertikal. Misalnya dari berjongkok ke berdiri, itu arah vertikal. Atau dari sebaliknya ya, berdiri ke berjongkok atau berlutut, gitu ya. Itu adalah gerakan badan dalam arah vertikal. Atau kita pindah lantai, dari lantai 2 ke lantai 5, atau sebaliknya dari lantai 5 ke lantai 1, gitu ya. Itu adalah body motion. Kemudian, G, ini adalah proses pengendalian atau gain control, di mana G ini adalah untuk semua gerakan manual yang dilakukan untuk mendapatkan pengendalian objek. Juga termasuk gerakan untuk melepaskan pengendalian terhadap objek. Jadi untuk memegang atau justru melepas itu adalah G, ya, gain control. Nah, lalu yang terakhir adalah P. P adalah placement, di mana di sini kita meluruskan objek, ya, meluruskan objek, mengurutkan objek sebelum pengendalian itu dilepaskan. Jadi placement, ya, ini biasanya placement ini dilakukan terakhir, gitu ya. Jadi urutan terakhir. Baik, saya akan lanjutkan. Secara umum, model ini menampilkan urutan seperti ini, ya kan? ABG, ABP, lalu A. ABG yang pertama itu adalah untuk mengambil, ABP adalah untuk menyimpan, dan A ini adalah untuk gerakan placement tadi atau kembali. Ya, jadi rumusnya ABG adalah get, ABP put, dan A adalah return. Get, put, return. Ini adalah karakteristik dari general move atau gerakan yang umum. Ya, semua gerakan umum itu pasti ada proses get-nya, ya, kalau di breakdown, ada put-nya, ada return, ada ambil, simpan, balik, kembali, gitu ya. Nah,
Sekarang aktivitas tersebut ya yang dilakukan disesuaikan dengan tabel. Ya, nanti kita lihat tabelnya. Jadi nanti setiap parameter akan diberi indeks yang sesuai. Sehingga nanti urutannya menjadi AI, BI, GI, AI, BI, PI, AI, gitu ya. Kemudian ini adalah tabel yang dimaksud, ini adalah tabel move. Angka indeks itu ini, yang di kiri dan yang di kanan. Lalu kita lihat untuk masing-masing parameter. Misalnya untuk parameter A, ya, action distance-nya dalam jarak berapa? Ya, lebih dari 5 cm ke 0, ya, within reach, kalau dalam jangkauan itu kita berikan indeks 1 dan seterusnya. Body motion juga seperti itu. Ya, kalau tidak ada body motion maka indeksnya 0. Kalau bending and rise, berlutut dan berdiri, indeksnya 3. Bending and rise yang kedua, indeksnya 6. Nanti kita lihat apa, ini pasti ada bedanya, begitu ya. Lalu, kalau pindah lantai, itu indeksnya 16. Dan seterusnya. Jadi setiap parameter itu punya kondisi masing-masing yang menentukan perbedaan indeksnya, menentukan nilai indeksnya. Baik. Nah, waktu pengerjaannya bagaimana menentukan waktunya? Yang pertama, ya, dari indeks yang kita tentukan dari tabel tadi, kita jumlahkan semuanya, lalu dikali dengan 10, maka kita akan memperoleh nilai dalam TMU, yang nanti bisa kita konversikan ke detik atau menit, sesuai dengan kebutuhan kita. Gitu ya. Nah, sekarang, jika ada pengulangan, maka kita harus mengalihkan dengan berapa kali frekuensi pengulangannya. Ya, kita berikan tanda kurung. Nah, kalau ada tanda kurung ini berarti ada pengulangan gerakan. Nah, lalu tinggal dikali berapa kali diulang, ya, lalu kita jumlahkan. Ya, kita jumlahkan. Nah, sekarang kita akan lihat ya contoh. Oke. Deskripsi gerakannya seperti ini. Seorang operator berjalan sejauh 3-4 langkah untuk memungut baut dari lantai, ya, kemudian dia bangkit dan menempatkan baut pada satu lubang. Ya. Nah, ini adalah deskripsi gerakan yang detail ya. Memang idealnya adalah detail seperti ini. Lalu bagaimana cara menentukan waktu dari gerakan ini? Kita lihat di sini, seorang operator berjalan sejauh 3-4 langkah. Ini adalah A-nya. Action distance. Kenapa? Karena ada perpindahan secara horizontal, gitu ya. Untuk memungut baut dari lantai, ya, kemudian bangkit. Oh, ini berarti ada B-nya nih. Gitu ya. Berarti dia ada berjongkok lalu bangkit. Oke, atau membungkuk lalu bangkit, ya. Lalu menempatkan baut pada satu lubang murnya, ya. Oke. Nah, sekarang kita akan breakdown gitu ya untuk put, get, dan reach-nya. Nah, kita lihat untuk sequence gerakan yang pertama adalah ABG. Kenapa 6? Ya, 6 ini ditentukan dari tabel karena dia berjalan 3-4 langkah menuju lokasi bautnya tadi. Lihatnya dari mana? Lihatnya dari tabel. Ya, ini saya akan perlihatkan tabelnya. Nah, kita memakai tabel yang ini. Oke, jadi untuk action distance, berjalan 3-4 langkah, indeksnya adalah 6. Jadi, kita memberikan angka indeks tadi 6. Oke, sekarang membungkuk dan bangkit. Gitu ya. Indeksnya berapa? Kita lihat di tabel ini. Ya, general move. Membungkuk dan bangkit. Oke, bisa 3, bisa 6. Kita mau memberikan yang mana? Gitu ya. Nah, tadi ini ya, kita akan pilih ini.
Oke. Kemudian G, ya, G ini adalah gain control. Kalau yang namanya memungut baut, pasti ada gain control. Tapi tidak dibilang bautnya ini kecil atau besar ya. Jadi kita tentukan bahwa G-nya ini adalah pengendalian pada satu objek yang ringan, indeksnya 1. Nah, kita lihat di slide G. Nah, di sini. Ya. Kita masuk di sini, light object, sehingga indeksnya adalah 1. Jadi, tadi kita memiliki A 6, ya. B, kita berikan indeksnya 6. Kenapa nggak 3? Ya, sebenarnya boleh juga ya. Tinggal kita nanti melihat mana yang sesuai, gitu. Kemudian G-nya adalah indeksnya 1. A, B, K. Sekarang kita akan lihat ABP-nya seperti apa. Gitu ya. Nah, sekarang lihat di sini. ABP. Ini tadi adalah get. Di sini kita akan menganalisis gerakan put. Ya. Dan yang terakhir adalah return. Gitu ya. Nah, sekarang kita lihat pada klasifikasi put tadi, ya. Di sini udah jalan 3 langkah, lalu berhenti di lantai, memungut baut, bangkit, dan berdiri. Lalu baut tersebut diletakkan dalam sebuah lubang. Nah, artinya di tempat baut itu di lantai, dia tidak akan pindah lagi, gitu. Ya, dia badannya tidak akan pindah lagi, tapi tangannya yang berpindah. Ya, sehingga kita berikan A-nya ini untuk action distance-nya 1, memindahkan objek sejauh jangkauan tangan. Taunya dari mana? Taunya adalah dari tabel. Nah, kita lihat di sini. Ya, A sejauh jangkauan tangan itu indeksnya adalah 1. Gitu, ya. Kemudian berikutnya B ya, B. Nah, ini tidak disebutkan ada gerakan badan naik turun. Jadi dia habis berdiri ya udah. Jadi tidak ada gerakan badan, jadi kita berikan indeksnya 0. Dan yang terakhir untuk P ini menempatkan dan menyesuaikan objek. Ya. Nah, sekarang indeksnya berapa? Kita lihat di tabel. P masang baut itu perlu adjustment light pressure. Ya, nah di sini. Jadi kita tentukan bahwa indeksnya adalah 3. Gitu. Baik. Dan yang terakhir tidak disebutkan, dia berjalan balik lagi ya ke posisi awal. Yang 3 atau 4 langkah. Artinya dia diam di situ. Kita dapat simpulkan bahwa setelah memasang baut, tidak ada kembali ke tempat semula sehingga A-nya sama dengan 0. Nah, sekarang kita mendapatkan A6, B6, G1, A1, B0, P3, dan A0. Kita jumlahkan angka indeksnya masing-masing. Oke, kita jumlahkan ya, 6 tambah 6 tambah 1 tambah 1 tambah 0 tambah 3 tambah 0, hasilnya adalah 17. Maka deskripsi gerakan yang ini, itu waktu pengerjaannya adalah 17 TMU. Oke. Nah, 1 TMU adalah ini ya, 0,00001 jam. Tinggal kita konversi saja. Nah, seperti itu. Mudah-mudahan cukup jelas ya, teman-teman ya. Nah, di buku itu disajikan tidak dengan tabel ya, di buku Nibble, melainkan disajikan dengan ilustrasi gambar. Tadi kita mempermasalahkan B-nya 3 atau 6, dua-duanya sama-sama bending and arise gitu. Ya. Yang 6 itu posisinya seperti ini. Oke ya. Ini atau ini atau ini. Tadi dibilang bautnya ada di lantai. Jadi yang lebih cocok adalah B6. Bendingnya adalah sampai di lantai. Ya. Kalau tadi bautnya
tidak di lantai, maka yang lebih cocok adalah B3. Gitu ya. Jadi kita lihat di sini ya. Nah, gambar ini, ilustrasi ini tentunya sangat memudahkan ya, lebih membuat ini menjadi jelas. Nah, ilustrasi ini ada di buku Nibble. Ya, kalian bisa lihat di buku Nibble di bab predetermined time system di bagian MOST. Ya, oke. Baik. Ini adalah tabel ya untuk general move tadi yang lebih besar itu ya. Kemudian MOST ini menyediakan tabel ekstensinya. Ya, ini adalah tabel ekstensi untuk A. Oke, berarti dan ini bisa mengakomodasi indeksnya sampai 330 ya, yang setara dengan 175 sampai 191 langkah perpindahan horizontalnya, atau 478 kaki atau 146 meter. Jadi ini cukup fleksibel. Ya, kalau jaraknya jauh, kita bisa menggunakan tabel extended-nya. Oke. Kita masuk ke sequence yang kedua, yaitu controlled move. Controlled move ini berlaku untuk objek yang tetap bersentuhan dengan permukaan. Artinya objek melekat pada objek lain. Gitu ya. Nah, parameternya adalah ABG dengan tambahan MXC. M ini adalah semua gerakan yang diatur secara manual. Oke, jadi ini adalah merupakan langkah-langkah yang dikendalikan. Kemudian X ini menunjukkan waktu proses yang dilakukan oleh mesin. Jadi kalau ada satu kerja yang dilakukan dengan mesin ya, misalnya dengan blender, mesin giling, mesin potong, maka kita akan menggunakan sequence gerakan controlled move. Gitu. Ya, ini X ini menunjukkan waktu proses yang dilakukan oleh mesin dan bukan pekerjaan manual atau bukan tangan. Dan yang terakhir, I ini adalah gerakan untuk meluruskan kembali. Ya, menunjukkan gerakan manual yang mengikuti gerakan terkendali dan pada akhir pemrosesan untuk mencapai pelurusan objek. Jadi dia itu adalah replacement gitu ya. Alignment, penyesuaian posisi itu. Nah, sequence-nya adalah ABG, MXI, dan A. Kita lihat ABG yang pertama adalah get, MXI ini berkaitan dengan gerakan move, dan A yang terakhir adalah return. Kita lihat di sini bahwa kalau ABG sama ya dengan general move tadi, tapi di parameter M itu bisa push, pull, dan pivot. Ya, dan X ini adalah proses yang dilakukan oleh mesin. Nah, seperti apa? Ya, urutannya menjadi seperti ini. Oke. Urutannya menjadi yang pertama adalah get, move atau actuate, MXI, dan A yang terakhir adalah return. Baik, mudah-mudahan cukup jelas. Kita akan lihat ya, ini adalah angka indeks ya, bagaimana kita menentukan angka indeks dengan menggunakan gambar. Itu. Nah, ini tabelnya, ini dalam bentuk tabel. Ya, nanti kita sesuaikan. Cara kerjanya sama dengan general move tadi. Oke. Nah, ini adalah extended-nya. Baik. Nah, yang ketiga adalah tool use. Tool use ini berlaku untuk gerakan yang menggunakan bantuan alat-alat tangan, misalnya tang, kunci Inggris, obeng, martil, ya, gunting, pisau, gitu. Kemudian tool use ini diawali dengan gerakan-gerakan umum, lalu dilanjutkan dengan pengukuran waktu untuk gerakan yang dilakukan oleh tangan yang menggunakan alat bantu. Nah, urutannya adalah seperti ini ya, ABG, ABP, X ya, X, lalu ABP, lalu A. Nah, di mana ABG yang pertama adalah untuk mencapai objek atau alat, ABG yang kedua adalah menempatkan objek atau peralatan, X ini diisi oleh salah satunya, tergantung apa dari fungsi hand tools-nya, ya. Fasten, loosen, cut, surface treat, measure, recording. Ya, jadi nanti
isi dengan salah satu parameter ini. Ya. Nah, kita lihat bahwa setelah tanda bintang ini, sequence berikutnya adalah ABP, di mana ABP ini adalah memakai objek dan alat, dan A yang terakhir adalah meletakkan kembali objek dan alat yang sudah kita gunakan untuk kerja. Nah, ini adalah tabel untuk tool use, ya. Ini untuk fasten loosen, kemudian ini untuk cut, surface treat, measure, kemudian tool placement, ya. Lalu ini sudah, ya. Kemudian equipment use-nya juga akan diperhatikan. Nah, bagaimana cara menentukan waktu dengan mouse? Yang pertama, kita sediakan dulu lembar kerja. Ya, di mana di lembar kerja ini, di atas ini adalah memuat informasi mengenai kode, ya, tanggal, area kerja, lalu aktivitas atau kondisinya. Nah, di bagian 4 ini berisi dokumentasi dari metode untuk melakukan gerakan, ya. Jadi di sini di kolom method sini sebetulnya kita melakukan elemen breakdown di sini. Kemudian di bagian 5 ini adalah lembar kerja, ya, yang sequence tools tadi. Sequence moves tadi, apakah dia termasuk general move atau termasuk tool use atau semuanya. Nah, seperti itu. Dan yang terakhir di kolom ini kita tambahkan semua index value, ya, kemudian dikalikan 10 untuk mendapatkan waktu dalam normal time. Baik, saya akan berikan contoh, ya, bagaimana merakit sebuah lampu senter, ya, dengan 2 baterai. Jadi ini 2 baterai, kita rakit ke sini. Nah, 1-4 ini adalah elemen gerakannya. Yang pertama, get housing to the work area, lalu get batteries into housing, lalu get end cap, screw tight, dan yang terakhir adalah put flashlight down. Nah, kita akan periksa satu persatu, gitu, ya. Maaf. Nah, elemen kerja yang pertama adalah get housing to work area. Jadi dia namanya housing nih, dari sini nih, tempat baterainya ini. Lalu get batteries into housing, harus didekatkan, ya, di area kerjanya. Kemudian get end cap, ini biasanya dibuka ulirnya ini yang di atas atau pokoknya di ujung deh, entah di lampunya atau di belakangnya, gitu, ya. Lalu diputar sampai kencang, dan setelah itu put flashlight down. Nah, ini juga kita tentukan MTM-nya, ya. Get housing to work area, tidak ada A, ya, tapi B-nya ada. Kemudian ABG, G-nya 1, A-nya 1, kemudian maaf, A-nya 1, B-nya 0, G-nya 1, kemudian A yang kedua adalah A1, seperti itu, B-nya 0, P-nya 0, A-nya 0. Lalu kita jumlahkan, di sini kita dapat 3, 1, 2, 3. 3 kali 10, 30, dengan cara yang sama, semuanya dihitung dengan cara yang sama, kita jumlahkan, maka kita akan mendapatkan total 180 TMU. Kalau kita mau tahu berapa menit atau berapa jam, harus kita konversi terlebih dahulu. Baik. Ini adalah contoh yang lain, ya, bisa dilihat di handouts, ya. Baik, teman-teman sekalian, saya kira saya cukupkan presentasi saya hari ini. Kita akan berlatih lagi, ya, di kelas untuk menentukan waktu standar, ya, waktu standar dengan menggunakan metode MOS, di mana objeknya adalah objek aktivitas yang sama dengan tugas-tugas mahasiswa di pertemuan sebelumnya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Sampai berjumpa lagi, ya. Selamat belajar dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.